Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih podcast KPU Provinsi Maluku Utara, hadir lagi di hadapan teman pemilih kali ini. Saya Sri Wahyudi Tamrin selaku host pada podcast kita kali ini. Dan siapa narasumber kita? Sebelum saya menyampaikan siapa narasumber kita, tema kita pada hari ini nih teman pemilih, yakni peran organisasi kepemudaan dalam mengawal demokrasi lokal di Maluku Utara. Dan narasumber kita ini kita undang khusus ya, masih muda, masih fresh, masih punya semangat kepemudaan juga, dan ini akan seru karena kita bincang-bincang soal demokrasi lokal di Maluku Utara. Siapakah? Beliau adalah Bapak Harido Yasin. Langsung saja kita sapa. Ini beliau. Halo. Boleh disapa dulu teman pemilih. Halo. Iya, ini beliau ini teman pemilih selain adalah punya banyak. Jadi saya ini mau menyebut latar belakang beliau ini apa kan? Banyak sekali ya aktivitas beliau di luar sana, tapi satu hal yang teman pemilih juga tahu bahwa beliau ini adalah alumni dari organisasi KPC Payung ya, GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang sebelum ke demokrasi, kita bahas nih ya, kita akan tanya dulu bagaimana sih beliau mengawali karir ya sebagai seorang alumni GMNI. Silakan Pak, tapi sebelum saya mau tanya kabar dulu. Ini mau saya sapa Pak Ashari, boleh? Mas Hari, biar jangan terlalu tua. Oh iya, oke. Pak Ashari kan terlalu tua, kesannya menyapanya terlalu tua. Oh iya, Mas Hari. Oh Bung Ashari, baik. Bung, ini sebelum saya tanya, saya mau tanya kabar dulu hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Iya, perjalanan dari ini dari Ternate ke Solo ya? Ternate ke Solo. Saya kiranya podcast ini di Ternate. Jadi tadi sekitar pukul 9 saya hubungi Bung Iwan dan terkonfirmasi bahwa podcastnya dilaksanakan di TV. Nah, oleh itu langsung tiba-tiba dari jam 9 menuju di pelabuhan ya mungkin agak telat nyampe di sini. Tapi alhamdulillah cuaca juga mendukung. Cuaca bersahabat. Sangat bersahabat. Baik, Bung, soal tema kita hari ini nih Bung Ashari, peran organisasi kepemudaan dalam mengawal demokrasi lokal di Maluku Utara. Perjalanan Bung Ashari sendiri nih ya, dari seorang alumni GMNI ya, dan hingga saat ini bagaimana sih mengawali karirnya? Memang saya mengawali karir di Maluku Utara cukup singkat karena awal saya berproses di mahasiswa itu dibuat dari Maluku Utara di Bandung, khususnya di Pajajaran. Dan memang ketika masuk di Maluku Utara ini masih sekitar di tahun 2014-15. Itu balik ke Maluku Utara langsung berpartai di PDI Perjuangan, dan posisi sekarang di PDI Perjuangan masih di struktur DPD Provinsi. Nah, untuk di GMNI sendiri kami terbilang baru untuk khususnya di Maluku Utara karena mungkin saya sapa saja ya, karena mungkin di Cipayu pernah bermahasiswa dan GMNI terbilang baru di Maluku Utara. Sekalipun secara historikal GMNI punya nilai historis di Indonesia, tapi di Maluku Utara cukup baru, dan kami mungkin di Maluku Utara masih secara kuantitas masih cukup sedikit. Tetapi kalau bicara soal kontribusi teman-teman GMNI, hampir sebagian besar dalam proses pemilu lokal yang kemudian terjadi dari semenjak 2014 sampai sekarang, saya lihat partisipasinya cukup baik. Oke, jadi meskipun baru ya, terkesan masih tidak terlalu ini, belum lama juga di Maluku Utara, tapi sudah punya peran, gitu ya, sudah punya peran juga di GMNI. Saya juga ikut perkembangan mereka di sosial media, di forum-forum resmi itu juga kuat sekali menyampaikan aspirasinya ya. Sejauh ini Mas Hari melalui background juga seorang politisi dan lain sebagainya, itu juga menggunakan semangat alumni itu ya, kayak saya ini pernah seorang aktivis berkecimpung di dunia partai politik. Semangat itu masih ada ya? Masih sangat ada. Artinya walaupun GMNI bukan kader partai, tetapi ada semangat yang kemudian menurut pendapat saya secara pribadi tidak kemudian mengatasnamakan secara organisatoris, punya satu semangat yang sama yang hari ini mungkin di partai politik khususnya di PDI Perjuangan, cita-cita yang mungkin agak mirip tetapi secara
garis struktural organisasi itu tidak punya hubungan sama sekali. Saya kira itu untuk partai dan GMI kita punya tempat juang yang berbeda. Partai tentunya kemudian ini bicara soal politik praktis, GMI kita bicara soal tentang konsen terhadap idealisme kemahasiswaannya. Itu ketika GMI pasca GMI kan ini sudah levelnya rumit, beda lah kita bicara realitas politik. Iya, betul. Baik. Kita kembali ke tema nih, Mas Ari, soal kita tahu bahwa peran organisasi kepemudaan itu kan di GMI banyak sekali, ada HMI, ada PMI, PII, ya JMKI, mungkin sekarang ada LMND, ya, belum sayap-sayapnya juga, banyak sekali. Tentunya peran dari organisasi kepemudaan ini sangat dibutuhkan di negara Indonesia, bahkan di level Maluku Utara juga. Apalagi kita bicara soal level mengawal demokrasi. Apa sih yang Mas Ari lihat soal makna demokrasi lokal bagi masyarakat Maluku Utara saat ini? Baik, demokrasi lokal ini adalah merupakan sebuah sistem ya, sistem terhadap pemerintahan daerah yang kemudian membuka ruang terhadap masyarakat dalam berpartisipasi entah dalam sebuah konsensus politik ataupun keputusan politik yang kemudian dalam konteks Maluku Utara memang demokrasi lokal ini punya peran penting dalam hal jaminan ataupun stabilitas sosial, pembangunan di daerah, dan yang paling terpenting adalah bagaimana mengawal aspirasi dalam hal bagaimana menyalurkan saluran politik yang sesuai dengan mekanisme yang demokratis. Dan hari ini peran lembaga ataupun kepemudaan, organisasi kepemudaan itu menjadi elemen strategis. Suka tidak suka bahwa resourcing ataupun sumber daya yang ada di lembaga atau organisasi itu menjadi sebuah modal untuk melakukan pengawasan maupun pengawalan terhadap proses demokrasi di lokal hari ini, saya kira. Iya, kita tahu ya, seperti tadi Bu Mas Ari bilang bahwa di level kita masih sebagai pengurus ya di level organisasi kepemudaan misalnya di GMI, tapi ketika kita sudah berpolitik berarti sudah jauh nih, karena partai politik sudah level lebih ke praktis gitu. Berarti di suatu waktu ya Bu Mas Ari harus siap nih kalau di demo oleh adik-adiknya nih ya soal menyampaikan aspirasi. Ini siklus. Ya, siklus. Ini siklus yang kemudian harus diterima. Kalau dalam konsep Islam ini sudah sunatullah. Dalam perspektif Islam ini sudah sunatullah. Ketika kemarin kita mendemo senior kita ya itu junior kita mendemo kita. Ketika kita bareng dalam track yang lurus, track yang sama sesuai dengan setarikan nafas dengan ideologi perjuangan mereka, saya kira tidak akan kemudian didemo. Saya kira itu saja prinsip-prinsip yang harus dijaga sehingga tidak keluar dari track perjuangan yang sama. Kira-kira. Iya, jadi sunatullah ya, yang penting tidak keluar dari situ. Jadi maksud tadi, menurut Mas Ari sendiri bahwa kualitas demokrasi yang paling penting dijaga apa saja sih? Karena biasanya orang berpikir bahwa kita harus mendemo ini, harus kita menyampaikan aspirasi ini, tapi kualitasnya itu tidak diperhatikan. Menurut Mas Ari itu kualitas demokrasi, kita bicara soal kualitas demokrasi, tentunya kita bicara soal tentang kualitas pribadi, karena di dalam juga menyangkut soal tentang bidang politik dan hari ini soal tentang sumber daya manusia dan sebagainya. Dan terpenting adalah menjaga integritas dalam arti sehingga tidak mencoreng atau mencederai proses demokrasi di daerah ini. Saya kira begitu. Iya, ternyata penting juga ya sebuah nilai integritas gitu. Jadi jangan sampai menyampaikan aspirasi tapi ternyata integritasnya masih dipertanyakan seperti itu. Bung Hasari, soal organisasi kepemudaan saat ini, apakah organisasi kepemudaan yang Bung Hasari saat ini sudah menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk saat ini? Tentu hari ini masih banyak daerah yang kemudian kita bersama ya untuk memberikan ruang terhadap organisasi kepemudaan, karena banyak sekali persepsi-persepsi terbentuk dalam elit politik kita yang masih konvensional dari pikirnya yang tidak memberikan ruang terhadap teman-teman maupun generasi-generasi muda, terutama ini kelompok-kelompok kepemudaan dalam hal melakukan partisipasi terhadap proses politik hari ini. Sehingga saya pikir ruang-ruang itu
yang kemudian harus dibuka. Karena kalau sebenarnya akses itu tidak dibuka, agak susah untuk kemudian kita menilai sejauh mana demokrasi itu kemudian bisa. Iya. Kalau begitu menurut Mas Arief tantangan terbesar organisasi kepemudaan saat ini apa? Tantangan terbesar organisasi kepemudaan dalam demokrasi lokal. Iya. Tantangan organisasi kepemudaan dalam demokrasi lokal lagi-lagi masuk pada wilayah kurangnya literasi sebagian masyarakat ya, bukan soal tentang masyarakat pada umumnya, tapi sebagian masyarakat kurang literasi soal tentang kepemudaan. Kemudian yang kedua soal politik uang, yang itu masih kemudian marak. Sebenarnya ini lagi-lagi bukan soal tentang kesadaran masyarakat, tetapi ada pola yang kemudian dibentuk dari awal. Ini sebuah proses transendental. Saya mengatakan gini, bahwa kenapa hari ini masyarakat terbiasa dengan politik uang, karena dari awal elit politik kita sudah kemudian menganggap itu, sehingga untuk merubah paradigma itu memang kita membutuhkan waktu, membutuhkan kesadaran yang begitu luar biasa, sehingga kemudian bagaimana paradigma ini bisa berubah. Yang ketiga mungkin patronasi sistem. Patronasi sistem dalam perspektif politik, patronasi sistem ini masih begitu mental. Bagaimana senior mengangkut junior, junior kemudian nyantol ke senior, yang akhirnya mengukurkan nilai-nilai idealisme terhadap kepemudaan tersebut. Jadi itu juga seperti yang disebut tadi minim literasi ya, sebagian. Tidak semuanya. Saya tidak mengeneralisir semua masyarakat minim literasi, tetapi sebagian masyarakat minim literasi. Jadi intinya harus ada peningkatan kapasitas literasi lagi ya. Selain itu juga masalah kita adalah soal yang kita lawan bersama nih, bahkan KPU juga terus melawan dengan say no money politik ya. Mungkin saya tambahkan lagi tantangan yang paling luar biasa ini adalah soal politik hoax. Itu juga menjadi tantangan luar biasa dan sekret. Apalagi di era digital, hoax itu sudah sangat cepat menyebar kalau tidak di baik. Bung Arief, soal tadi ya tantangan yang sudah dibahas, kita kembali lagi soal menurut Bung Arief sendiri, apakah sangat penting di organisasi kepemudaan untuk bisa ya dalam proses tahapan pemilu maupun pilkada itu membantu masyarakat untuk menambah partisipasi pemilih? Saya rasa itu sangat penting dengan mungkin bisa dengan melakukan seminar, dialog publik, pendidikan politik, dan diskusi-diskusi di di ruang-ruang yang non formal. Karena selain dari membantu partai politik dalam melakukan pendidikan politik, peran kelompok muda ini untuk melakukan transaksi gagasan dan nilai terhadap edukasi politik di masyarakat itu penting. Jadi edukasi juga penting ya. Tadi sempat juga soal hoax ya, penyebaran hoax yang begitu kuat, apalagi di momentum pemilihan ya, pemilu maupun pilkada. Menurut Bung Arief sendiri soal bagaimana sih peran anak muda sekarang, khususnya organisasi kepemudaan untuk bisa menangkal atau melawan penyebaran hoax atau disinformasi politik di media sosial? Ya, apalagi kita di Maluku Utara ini kan beragam suku dan agama dan polarisasi kelompok dalam kepentingan politik itu sering kemudian dibenturkan dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga memang media ini kadang kita tidak bisa mengontrol ketika organisasi kepemudaan ini tidak punya semacam kesadaran untuk bagaimana melakukan semacam diskusi dan sebagainya terhadap hoax ini sangat luar biasa. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan cuma teman-teman pemuda, bukan cuma teman-teman organisasi kepemudaan, saya kira. Jadi semuanya tanggung jawab ya. Di lembaga sekelas KPU juga punya tanggung jawab besar juga untuk dan sebagainya. Paling penting juga punya tanggung jawab besar. Ya, apalagi partai politik nih. Baik, Bung Arief, soal tadi penyebaran hoax, bagaimana cara menangkalnya, selaku ya Bung Arief juga masih kategori pemuda ya, karena semangat kepemudaannya juga di sisi lain ada usianya juga ya, masih luar biasa ya. Menurut Bung Arief sendiri, kelemahan anak muda sekarang ini apa? Untuk apakah itu organisasi kepemudaan atau menurut fakta empirisnya Bung Arief sendiri saat ini? Pengalaman saya, karena bicara soal fakta empiris memang
kelemahan anak kelompok muda sekarang ini karena mungkin orientasi apa namanya kepentingannya yang kemudian terlalu lebar sehingga nilai-nilai juang terhadap kelompok pemuda itu acap kali terabaikan, dan itu bisa kemudian setidaknya apa namanya menggugurkan ataupun menegasikan semangat perjuangan teman-teman di muda. Saya tidak bisa memungkiri bahwa tantangan luar biasa organisasi kepemudaan ini saya sebutkan ataupun di organisasi yang lain, infiltrasi terhadap organisasi itu hampir sebelum saat terjadi dalam setiap kontestasi politik, dan independensinya itu juga kita butuhkan, di mana teman-teman bisa menjaga independensi terhadap nilai-nilai juang perjuangan, nilai-nilai juang di organisasi. Karena politik ini hampir sebagian momentum yang saya lewati dalam partai, teman-teman di level kepemudaan setiap kali terlibat langsung dalam politik praktis. Itu yang kita cukup menyayangkan, bagaimana kemudian menjaga marwah organisasi. Apalagi kita berharap bahwa dalam proses demokrasi ini teman-teman pemuda harus berada pada track yang seharusnya, tidak boleh keluar dari track yang kemudian ditentukan sebagai nilai juang dari ideologi tersebut, sehingga dalam demokrasi di lokal ini bisa tercipta sesuai dengan harapan kita bersama. Saya kira itu. Biasa. Bung Asai, menurut Bung Asai sendiri, idealnya sebuah demokrasi itu tumbuh subur dengan tidak menghentikan pendapat orang atau masyarakat dan sebagainya. Idealnya sebuah demokrasi di Maluku Utara itu bisa menjadi tumbuh subur dan bermanfaat untuk masyarakat itu seperti apa? Idealnya seperti yang mungkin di pikiran Nona ini juga akan sama dengan saya, bahwa idealnya sebuah demokrasi ini kemudian bisa membuka daya saing yang begitu luas tanpa kemudian membatasi orang dari sisi apapun, stratifikasi bahkan kesempatan. Jadi dibuka kesempatan yang sama. Kita berkeinginan agar demokrasi ini bisa berjalan baik, termasuk kemudian tumbuh subur di Maluku Utara. Nah, yang paling terpenting adalah bahwa sumber daya dari masyarakat kita itu yang harus kemudian ditingkatkan sehingga proses demokrasi bisa berjalan dengan baik. Karena demokrasi ini bisa berjalan dengan baik apabila kemudian negara memberikan ruang seluas-luasnya terhadap rakyat untuk menentukan pilihannya berdasarkan preferensi politik rakyat itu sendiri, dengan rakyatnya diberikan upgrade kualitas yang cukup baik sehingga bisa kemudian menentukan pilihan politiknya. Saya kira itu, bahwa kita tidak mungkin mendengung-dengungkan sebuah proses demokrasi yang begitu luar biasa tanpa kemudian memberikan kesadaran politik terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan politik yang baik. Terutama juga menjaga agar kemudian tidak terjadi politik uang, terutama juga kemudian tidak menjaga agar kemudian tidak terjadi intervensi terhadap kekuasaan, itu juga penting. Karena masyarakat ini bisa berubah sikap dan pilihan politiknya apabila kemudian kemandirian terhadap pilihan masyarakat itu tidak dijaga dengan baik. Suatu kasus misalnya ada intervensi kekuasaan, suatu kasus misalnya ada politik uang. Jadi memang semua sektor harus berperan aktif, tidak hanya pemuda, pemerintah juga harus berperan aktif. Tidak sekedar memberikan wacana-wacana atau diskusi-diskusi demokrasi, tetapi pemerintah juga harus kemudian berdiri independen dalam menjaga demokrasi itu. Karena beberapa kali pemilu itu kemudian terjadi dan tidak hanya di Maluku Utara. Beberapa kali terjadi PSU karena penyelenggara pemilu juga kemudian terlibat, kemudian beberapa kali terjadinya pemilihan ulang karena keterlibatan kesadaran politik masyarakat yang kemudian tidak begitu baik, kesadaran akan tanggung jawab dari penyelenggara juga yang kurang begitu baik,
Dan kita tidak boleh menyalahkan bahwa ini semua memang karena soal tentang bagaimana kualitas dari penyelenggara, kualitas dari masyarakat dalam menilai atau dalam mempersepsikan demokrasi tersebut. Iya, jadi apa yang disampaikan Bung Asari bahwa ternyata tugas semua ya, bukan hanya satu pihak dalam menjaga atau mengawal demokrasi ya. Tadi disebut ada tugas penyelenggara, tugas masyarakat, tugas dari abdi negara, tugas dari pemerintah dan sebagainya. Disinggung tadi soal penyelenggara, kita tahu bahwa banyak juga alumni ini dari GMM ini yang juga terjun di dunia penyelenggara. Mereka juga memilih ada di jalan partai politik, ada juga yang memilih menjadi seorang abdi masyarakat di PNS dan lain sebagainya. Pilihan-pilihan ini juga sebenarnya menentukan pandangan dari saya sendiri bagaimana soal pilihan-pilihan ini. Pilihan-pilihan apa sih maksudnya? Ya. Jadi sebenarnya begini, bahwa ketika teman-teman GMM yang kemudian mengabdikan diri untuk kemudian menjadi penyelenggara, ya kita support karena ini soal pilihan kepada masing-masing. Ada yang kemudian menjadi ASN, ya kita support karena ini pilihan-pilihan masing-masing. Saya kira ini pilihan masing-masing, dan kalaupun itu kemudian dijalankan dengan baik kan tidak jadi masalah. Ya, saya kira itu. Yang penting integritasnya ya. Integritasnya ya. Karena sampai sejauh ini kan tidak ada masalah. Iya. Sampai sejauh ini kan tidak ada masalah. Aman. Iya, Sekalipun teman-teman GMM hari ini sudah ada di KPU, ada di Bawaslu, ada di KPU Kabupaten Kota, ada di Bawaslu Kabupaten Kota, tetapi sejauh ini tidak ada masalah. Tidak ada sidang DKP yang kemudian memvonis mereka bersalah dalam sebuah proses demokrasi. Saya kira baik-baik saja. Iya, kita berharap kita berharap ke depan saling terus menjaga. Iya, saling menjaga. Sehingga kualitas demokrasi kita sudah terjaga dengan baik. Iya, baik. Nah, Bung Asari, sayang sekali kita sudah mau masuk di detik terakhir. Harapan seorang Bung Asari soal mengawal demokrasi lokal di Maluku Utara ini, apakah memang menjadi tanggung jawab bersama untuk kita ya, bukan hanya milik salah satu pihak saja. Silakan. Ya, saya sedikit testimoni. Kayak ini sudah masuk Citra ya? Iya. Baik. Pemuda yang apatis terhadap politik akan melahirkan pemimpin yang tidak melihat tentang kepentingan rakyat. Olehnya itu, partisipasi pemuda dalam politik itu adalah investasi jangka panjang untuk daerah ini. Ya, jadi intinya di partisipasi ya. Kalau kita malas berpartisipasi, demokrasi tidak tumbuh subur ya. Kalau misalnya dari segi penyelenggaraan juga masyarakat juga butuh ya partisipasi, sehingga mungkin Bung Asari juga turut terus memberikan kampanye-kampanye positif ya soal partisipasi pemilih ini. Ya, terus menggenjot pemilih kita ya, biar presentasinya naik dan tinggi. Terima kasih Bung Asari sudah hadir di podcast KPU Provinsi Maluku Utara. Semoga nanti next time kita butuh ide dan gagasannya bisa hadir lagi. Bisa. Seperti ini langsung balik ke Ternate ya Bung? Langsung balik ke Ternate. Aduh, tapi sepertinya belum kompak sih sejam segini. Oke, baik, teman pemilih, kita sudah ada di sesi terakhir untuk podcast KPU Provinsi Maluku Utara bersama Bung Asari. Beliau ini juga selain alumni dari GMI, punya banyak sekali latar belakang ya, partai politik juga ya. Kita berharap dari segi partai politik juga sangat membantu ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Akhirnya tentunya untuk mengawal demokrasi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi semua pihak, elemen masyarakat, pemerintah, baik itu di penyelenggara khususnya, karena ini menjadi tanggung jawab kita semua. Akhirnya saya Sri Wahyuni Tamrin selaku host podcast KPU Provinsi Maluku Utara dan juga narasumber kita yang sudah kita undang ada Bung Asari. Terima kasih sudah menonton podcast KPU Provinsi Maluku Utara. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube kita dan ikuti terus informasi di sosial media kita. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.